warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semua yang aku sayangi, di pagi yang cerah ini, yang indah, yang sejuk, marilah kita ucapkan alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat mengikuti MPLS di sekolah kita, sekolah yang kita cintai, sekolah yang kita banggakan, yaitu di SMK Muhammadiyah 1 Jatim. Pada MPLS hari ini kita mempunyai materi yaitu pencegahan kenakalan remaja. Namun sebelum masuk materi, saya memperkenalkan diri dulu ya anak-anak. Nama saya Ibu Sri Mulyani, alamat rumah Pomah Tulung Klaten. Saya di sini sebagai guru BPBK. Saya kira tidak asing untuk anak-anak guru BPBK. Karena apa? Karena di SMP sudah ada guru BPBK. Apa fungsi guru BPBK? Yaitu memberikan layanan bimbingan kepada para siswa dalam mencapai tujuan. Gitu ya. Sebelum saya lanjutkan masuk materi lebih dahulu, saya memberikan pengertian atau definisi tentang remaja. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Di sini masa remaja terbagi menjadi 3 bagian. Remaja awal yaitu berkisar antara usia 10 sampai 13. Itu remaja awal. Remaja tengah berkisar antara usia 14 sampai 16 tahun. Dan remaja akhir adalah usia 17 sampai 19 tahun. Masa remaja sering ditandai ya dengan ciri-ciri, misalnya untuk putri ditandai dengan adanya menstruasi, dengan membesarnya payudara dan tulang pinggul, dan juga ditandai dengan tumbuhnya bulu rambut di suatu tempat tertentu seperti di ketiak dan tempat kelamin. Itu untuk putri. Sedangkan untuk putra itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Terus ditandai dengan tumbuhnya bulu rambut di suatu tempat di ketiak atau di kelamin. Yang berikutnya juga ditandai dengan adanya jakun, yaitu yang mengadakan perubahan suara, yang tadinya suara nyaring sehingga suara menjadi besar mantap. Itu suatu ciri-ciri, sehingga biasanya anak-anak yang mengalami perubahan fisik ya, itu namanya, itu sering mengalami kegelisahan, kebingungan, resah, gelisah dan sebagainya. Pada saat ini pula anak-anak itu pada usia ini dalam masa mencari jati diri. Tidak jarang anak yang mencari jati diri mengalami kegagalan. Karena kegagalan dalam mencari jati diri, kadang salah melampiaskannya. Kadang bisa terjadi kenakalan. Sehingga nanti bisa anak-anak ketahui kenakalan remaja seperti apa saja, agar nanti kalian bisa terhindar, gitu ya. Kenakalan remaja seperti kalau kita di sekolah adanya bolos, keluyuran, pergi tanpa izin, coret-coret dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kenakalan. Itu baik putra maupun putri ya. Terus yang dimaksud kenakalan itu apa toh definisinya? Kenakalan remaja suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan,
atau hukum dalam masyarakat. Atau kalau di sekolah ya norma dalam sekolah. Contoh kenakalan remaja yaitu berkelahi, bolos sekolah, keluyuran, atau pergi tanpa pamit. Di samping itu juga masih ada bentuk kenakalan yaitu kebut-kebutan di jalan, naik sepeda tanpa SIM, tawuran, dan mencuri itu juga termasuk kenakalan remaja. Lah apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? Yang menyebabkan adalah ada faktor internal seperti krisis identitas diri atau gagal dalam mencari jati diri. Yang berikutnya adalah kontrol diri yang lemah, sehingga anak kurang bisa mengendalikan diri terhadap hal-hal yang tidak baik. Itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurang perhatian dari orang tua, kurang pengetahuan tentang agama. Yang berikutnya adalah pengaruh dari lingkungan. Lah bagaimana cara mencegah agar kalian itu tidak terjerumus ke hal-hal yang termasuk kenakalan remaja? Bentuk pencegahannya yaitu 1. Kalian mencontoh tingkah laku yang baik dari orang tua. Yang berikutnya, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik sehingga kalian memilih teman-teman yang baik. Yang ketiga, jangan salah pilih pergaulan. Yang berikutnya lagi, hati-hati dalam penggunaan internet. Itu ya, saya kira itu yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, anak-anakku SMK Moh 1 Jatinom. Perkenalkan, saya Ibu Kundiah Fathul Muslimah, PK kelas 10 SMK Moh 1 Jatinom. Pada pagi hari ini akan menyampaikan upaya pencegahan kenakalan remaja. Nah, ini sangat penting sekali anak-anakku. Kenapa? Karena agar kalian bisa tahu dan bisa mencegah bentuk kenakalan remaja yang sekarang sedang terjadi. Kenakalan remaja itu bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan nilai-nilai atau norma-norma, baik norma agama, norma masyarakat, norma sekolah, nilai-nilai aturan-aturan sekolah. Nah, setiap kali penyimpangan itu adalah sumber masalah. Ingat ya, kenakalan itu merupakan penyimpangan aturan. Sedangkan penyimpangan aturan itu adalah sumber masalah. Itu ya anak-anakku ya. Diingat ya, itu ya, ingat. Nah, sekarang apa bentuk-bentuk kenakalan remaja? Nah, bentuk-bentuk kenakalan remaja ini Anda harus tahu biar nanti tidak melakukan, karena pada dasarnya latar belakang
orang melakukan pelanggaran itu ada yang disengaja maupun ada yang tidak disengaja. Kenapa tidak disengaja? Karena kalau dia tidak sengaja melakukan karena nggak tahu, belum tahu ini aku melanggar peraturan. Tapi kalau sudah tahu yang sengaja, dia sudah tahu sebenarnya. Saya sudah ngasih bentuk-bentuk kenakalannya seperti ini gitu. Tapi kamu sengaja melanggar. Bukan sing ngandani buku nih, kayak gitu kan misalnya. Nah, apa sih bentuk kenakalan remaja itu? Nah, bentuk kenakalan remaja ada 3 kategori anak-anakku. Nah, Anda harus tahu itu. 1, kenakalan yang jenisnya itu masih kenakalan biasa. Apa contohnya? Contohnya kenakalan biasa itu mungkin Anda bolos, suka bolos. Nah, kategori orang yang bolos itu Anda mungkin dari pagi sampai siang sampai pulang nggak berangkat sekolah tanpa surat keterangan. Yang kedua, kamu mungkin paginya ada, siangnya nggak ada tanpa keterangan, bolos juga. Mungkin ada juga kamu bolos pas jam pelajaran matematika karena kamu nggak suka matematika, engkau nggak jam matematika keluar aja. Jadi kamu pagi ada, siangnya ada, pas jam pelajaran matematikanya nggak ada, kamu juga bolos. Nanti kamu akan bermasalah dengan guru matematika. Kemudian yang kenakalan yang biasa pun juga ada saling mengejek teman. Koncone ra seneng dijelok gablok, ndeblah ning kono ndeblah. Nah, mengejek itu nanti akan menjadi permasalahan. Yang kedua, kena bentuk kenakalan yang berpengaruh pada hukum. Melanggar hukum, pasal undang-undang yang ada di negara kita. Apa contohnya? Tawuran, berkelahi. Kamu kalau di sekolahan itu, kalau hanya di sekolahan aja, kamu berkelahi dengan teman kamu, meskipun kamu itu di posisi yang benar, tetap ada kredit poinnya loh. Tetap kamu kena masalah, karena itu pelanggaran. Kenakalan itu tadi ingat ya, menyimpang. Setiap penyimpangan itu adalah sumber masalah. Ada tawuran, ada pemaksaan, penindasan, ada bullying gitu. Itu yang melanggar pasal, nanti ada pasalnya. Terus kebut-kebutan di jalanan, melanggar lampu lalu lintas seperti itu ya. Terus kenakalan yang ada ketika jenis kenakalan yang khusus, kenakalan khusus itu butuh penanganan yang khusus, ada rehabilitasi, ada nasihat, bimbingan seperti itu khusus. Apa itu kenakalan yang khusus? Kenakalan yang menyalahgunakan narkoba misalnya. Narkoba itu sebenarnya bisa untuk obat kalau misalnya hanya setengah mili atau 1 mili gitu, bisa untuk obat. Tapi kalau sudah menjadi penyalahgunaan narkoba, miras, foya-foya, pemuasan hawa nafsu, kesenangan sendiri, itu sudah penyalahan, dan sehingga akibatnya nanti ada kecanduannya, itu sudah penyalahan, itu juga kenakalan, penyimpangan. Kemudian ada seks bebas. Seks bebas itu apa? Seks itu hubungan biologis antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bebas melakukannya dimanapun. Sebelum dia nikah itu seks bebas. Nah, itu jenis atau bentuk kenakalan. Jadi kalau Anda melakukan itu berarti Anda melanggar peraturan. Setiap melanggar peraturan ada masalah gitu. Nah, faktor apa yang menyebabkan kenakalan itu? 1, individu Anda sendiri. Kadang kita nggak nyadari individu kita, ada orang yang karakternya lemah lembut, manut, disiplin, mungkin nggak akan melakukan pelanggaran mungkin. Tapi suatu saat dia yang lemah lembut itu juga akan melakukan pelanggaran, bisa karena karakter suka melenceng, negatif, emosinya tidak stabil gitu. Yang kedua karena faktor keluarga, mungkin keluarganya tidak harmonis. Keluarganya orang harmonis, bapak ibu pisah, atau mungkin keluarganya bapaknya keras banget, gur metu bengi sendiri, jawab
nggak usah pulang. Nah, ya kan? Tapi kalian tidak boleh menyalahkan orang tua karena Anda pelajar. Seorang pelajar harus pinter menyaring. Ibu saya karakternya seperti ini. Saya nggak boleh mengambil tindakan yang negatif karena Anda pelajar. Seperti misalnya orang tua saya cerai, saya harus gini, harus terus minum-minuman, merokok berlebihan kayak gitu. Itu berarti Anda bukan pelajar. Kalau pelajar intelektualnya dipakai, Anda sudah punya pengetahuan, saya harus mengambil tindakan apa, itu menghadapi orang tua yang seperti itu kan gitu. Jadi bisa tercegah. Yang ketiga, faktor lingkungan, mungkin aturannya tidak tegas gitu ya. Terus faktor SDM, swadaya manusia, mungkin manusianya lemah, ilmunya sangat berkurang sekali, terbatas. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari kenakalan yang dilakukan seorang remaja itu biasanya fisik. Karena sering misalnya kenakalan yang dilakukan itu tawur-tawuran, fisiknya akan menjadi lemah, sering gelut, kebut-kebutan, akhirnya tiba kecelakaan, seperti itu fisik. Kemudian juga mental, wong mabuk, senengin wong mendem di masyarakat kata-kata orang, pasti kamu akan menjadi sampahnya masyarakat, ya kan? Nah, mental Anda down dari kata-kata masyarakat itu. Nah, itu bagi diri kita akibatnya, dampaknya. Dampak yang kedua bagi keluarga Anda kecewa dengan perbuatan Anda, ya kan? Malu di masyarakat. Nah, Anda sudah merugikan keluarga Anda kalau Anda melakukan kenakalan, penyimpangan. Itu. Yang ketiga bagi lingkungan Anda juga tidak akan bisa menerima Anda. Anda nggak akan bisa dihormati, dihargai di lingkungan Anda karena penyimpangan yang Anda lakukan. Kemudian, bagaimana ya Bu kalau saya itu sudah terlanjur melakukan? Nah, ini upayanya, caranya. Satu, Anda harus belajar agama, tanamkan nilai-nilai agama dalam diri Anda. Misalnya di dalam agama olaya sar kaumin, nggak boleh kamu itu menggunjing. Kancamu nak digunjing kuwi anyel, serik, aja digunjing. Itu nanti penyalahan kamu, menyalahi aturan agama, ya kan? Ada aturannya agama di situ. Nah, ada banyak sekali aturannya lagi. Seks bebas juga nggak ada, sebelum nikah nggak boleh kamu melakukan hubungan suami istri, layaknya suami istri seperti itu. Di Al-Quran juga udah nggak boleh. Berarti kamu harus menanamkan apa tadi? Nilai-nilai agama. Yang kedua, Anda harus tanamkan disiplin diri untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, harus dipaksakan, semua harus dipaksakan dulu. Terus tegakkan kemandirian Anda, ojo elu koncomu. Kadang biasanya kalau kita itu elu orang mandiri, pengen diterima orang lain, akhirnya melu, kancane ayo mendem yuk, melu. Ayo ngerokok yuk, melu, ya kan? Itu berarti Anda tidak mandiri. Kemudian tingkatkan aktivitas Anda baik di rumah, di masyarakat, di sekolahan, aktivitas apa yang positif. Terus kembangkan kepedulian sosial, Yo nek kancane iki wudune suwe ya dinteni sing sabar, ya kan? Misalnya itu peduli. Pokoknya nek gotong royong melu gitu. Terus remaja harus membentuk ketahanan diri itu apa? Anda harus proaktif. Proaktif maksudnya apa? Caranya, aku ibuku kok cerai, aku melu sapa bingung. Aku harus tanya ke BK, tanya ke orang yang lebih tahu. Aku harus bagaimana? Nanti saya takut nanti saya memilih jalan yang salah. Itu namanya proaktif. Kumpulkan semua pendapat orang itu, pilih mana yang tepat untuk diri Anda. Nah, itu pertahanan untuk kita. Anda harus cerdas menyesuaikan diri, pertahanan diri kita harus cerdas. Sri Mulyani itu orangnya pendiam. Ya aja terus diolok-olok, aja dibayai karena dia akan malu, dia akan marah, dia akan sakit hati, dia nggak bisa marah gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, lingkungan, dengan aturan yang ada di lingkungan di mana kita berada. Itu. Nah, itulah cara upaya
pencegahan kenakalan remaja. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, sehingga nanti ketika Anda masuk di sekolah kita SMK Muh 1 Jatinom, Anda tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah maupun lingkungan maupun di keluarga Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam tholaqul ilmi meskipun lewat media sosial. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, pengikut dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MPLS SMK Muh 1 Jatinom, perkenankan kami dari BK SMK Muh 1 Jatinom memperkenalkan diri kepada Anda. Saya Kunjia Fathul Muslimat, BK kelas 10 SMK Muh 1 Jatinom. Dan saya Ibu Sri Mulyani, guru BK kelas 11 SMK Muh 1 Jatinom. Oke, itu perkenalan kami. Selanjutnya kami di sini dalam kegiatan MPLS akan menyampaikan materi upaya pencegahan kenakalan remaja. Gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi sebelumnya yang perlu Anda ketahui, yang perlu kalian ketahui dari materi yang kami bawakan ini, meskipun kita santai aja ya, santai sambil ngobrol, tapi jangan ditinggal pergi ya, jangan ditinggal pergi obrolan saya sama Bu Sri Mulyani ini tadi. Dalam materi ini upaya pencegahan kenakalan remaja itu merupakan program bimbingan kami, yakni di bidang bimbingan pribadi dan sosial. Nah, gitu ya, Bu? Iya. Coba bimbingan pribadi bagaimana, Bu, maksudnya ini? Maksudnya bimbingan pribadi kita melayani siswa yang mengalami masalah pribadi sehingga kita memberikan layanan kepadanya. Oke. Berarti bimbingan ini merupakan bimbingan pribadi, itu maksudnya dari materi ini, materi upaya pencegahan ini itu untuk membentuk karakter kalian, anak-anak, untuk membentuk karakter kalian agar Anda itu bisa mandiri secara emosional, gitu, Bu. Iya, bisa mengendalikan emosinya. Bisa mengendalikan emosi, memanage emosi, gitu ya, Bu ya. Terus Anda tahu nanti akan apa itu, apa bentuk-bentuk kenakalannya, gitu. Adapun tugas perkembangan dari materi ini, tugas perkembangannya itu apa, Bu? Tugas materi kita yang akan kita sampaikan bagi siswa itu kepribadiannya biar bagaimana, Ibu? Biar bisa mencapai tingkat kedewasaan. Oke. Berarti jadi sangat berguna sekali ini, anak-anak ya, percakapan kami. Tolong ya nanti disimak dengan benar percakapan kami ini untuk apa, Bu? Kedewasaan, mencapai kedewasaan ya, Bu ya. Iya. Mencapai kedewasaan emosi yang stabil, pandai intelektualnya, pandai menahan diri, gitu maksudnya. Terus tujuan pelayanan dari materi kami agar siswa
tahu ya Bu ya, tahu tentang bentuk-bentuk kenakalan, Ya, tentang bentuk-bentuk tahu tentang dampak dari negatif dari kenakalan remaja ya Bu ya. Iya. Nah, anak-anak sekalian, Anda tahu ya, Anda harus tahu bahwa kenakalan itu dalam studi masalah sosial itu merupakan bisa dikategorikan penyimpangan ya Bu. Iya. Iya, penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan materi, penyimpangan Perilaku yang norma. menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan dan hukum. Oh gitu. Jadi kenakalan itu bentuk penyimpangan ya Bu. Ya? Iya, Penyimpangan perilaku. nilai-nilai materi, nilai-nilai norma-norma ya Bu. Iya. Norma agama, norma masyarakat gitu, atau lembaga gitu ya Bu. Iya. Sekolahan gitu ya Bu. Iya. Berarti kenakalan, kalau Anda itu nakal, melakukan kenakalan, berarti Anda sudah menyimpang ya Bu ya. Menyimpang. Sementara penyimpangan itu sumber masalah ya Bu ya. Iya. Iya pasti. Ada contohnya di sini Bu, misalnya di sekolah itu banyak, ada nggak Bu ya? Ada penyimpangan perilaku anak itu ada, seperti contohnya bolos itu penyimpangan perilaku. Terus misalnya lagi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dalam arti mencuri, itu juga penyimpangan perilaku. Nah itu nanti berarti di sekolah kita ada ini ya, ada apa namanya Bu? Ada nilai sendiri, nilai kesalahan ya Bu? Iya. Ada apa, kredit poinnya ya Bu? Iya ada. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, penyimpangan, berarti Anda sudah menciptakan masalah di sekolah kita itu Bu. Iya. Nah sekarang apa sih jenis-jenisnya bentuk kenakalan remaja? Nah ini yang perlu Anda kalian tahu. Iya Bu ya? Iya. Remaja harus tahu ya Bu? Iya. Harus tahu apa toh kenakalan remaja itu, bentuknya Iya. apa saja gitu. Nah menurut Ibu gimana? Ya anak harus tahu bentuk-bentuk kenakalan, sehingga tahu juga efek negatifnya, sehingga nanti anak bisa berpikir, nanti aku kalau melanggar peraturan berarti saya nanti kena dampaknya negatif, sehingga jangan sampai melakukan hal seperti itu. Nah jenis-jenisnya itu apa ya Bu? Kalau saya kayak gini ya Bu, kita kategorikan kenakalan itu ada 3 kategori. Ada biasa, ada yang melanggar hukum, ada yang khusus. Nah, kenakalan yang biasa itu biasanya di sini terjadi anak-anakku. Di sini sering terjadi. Yang biasa itu satu bolos. Sering ya Bu ya di sini. Nah, kategori bolos itu menurut Ibu gimana Bu? Bolos itu ada yang masih pagi 1 jam pelajaran ikut, nanti keluar bablas. Tapi ada juga pagi ikut pelajaran, nanti habis istirahat bolos, tapi nanti siang kembali lagi. Itu juga kategori bolos. Terus ajar lagi nggak Bu? Anak-anak biar tahu nanti di sekolah kita biar nggak melanggar peraturan. Apalagi Bu, mungkin kenakalan di sini seperti di sekolahan selain bolos, mengejek teman, misalnya panggil bukan namanya, itu kan kadang bikin marah, sehingga tidak jarang terjadi perkelahian. Berarti anak-anak kita nggak boleh ya Bu bolos. Misalnya anak-anak kita itu bolosnya pagi ada Bu, pagi ada, tapi ketika jam matematika dia nggak suka. Terus nanti pas matematika dia pergi. Terus nanti habis matematika dia kembali lagi, bolos nggak Bu? Bolos itu. Bolos. Kalau misalnya boleh nggak siswa itu meskipun dengan temannya bercanda, manggil nama temennya dengan nama-nama yang temennya tidak suka, guyonan seperti itu misalnya, boleh nggak Bu? Mestinya tidak boleh, karena apa? Itu kan mengarah pada perkelahian. Karena apa? Tidak terima dengan panggilan yang tidak disenangi. Oh iya, berarti
mengejek juga nggak boleh ya Bu. Itu meskipun itu hal yang biasa, kenakalan biasa, nanti akan merembet karena nanti jadi perkalian, karena perkalian itu kan kenakalan yang sudah masuk ke ranah hukum. Iya. Nggak boleh. Termasuk kenakalan ranah hukum itu tawuran gitu ya Bu. Iya. Ya meskipun tawurannya itu entah dia itu benar atau salah, kalau di sekolah kita bagaimana Bu? Tetap itu juga pelanggaran. Salah, Iya. meskipun saya benar. Iya. Meskipun saya benar, tapi saya berkelahi, salah ya Bu ya? Salah. Tetap salah. Terus ada lagi apa ya? Kebut-kebutan ya Bu ya? Kebut-kebutan itu juga melanggar norma juga. Ada nggak Bu di Juga sini? pelanggaran. Ya 1-2. Terus kalau Termasuk pergi Mm-mm. tanpa bawa SIM. Itu juga termasuk itu juga pelanggaran, Iya. kenakalan, menyimpang ya Bu ya, Iya. menyimpang dari aturan ya Bu. Iya. Aturan mengendarai sepeda. Terus apalagi jenis-jenisnya tadi, kalau ancaman, ngancam, maksa temannya, Itu juga pelanggaran. pelanggaran. Di sini juga ada kredit poinnya ya Bu ya. Iya, itu karena menekan seseorang, Hmm. membuat anak yang lain tidak nyaman. Terus kalau yang khusus itu apa ya Bu? Kenakalan apa ya Bu? Sebentar, tadi coret-coret juga tidak boleh loh ya. Coret-coret yang tidak nggak boleh. ada di dinding, di Mm-mm. pintu itu tidak boleh. Itu Nggak juga boleh. pelanggaran. Ya. Coret-coret di sekolahan itu juga menyimpang aturan, karena sekolahan harus tetap menjaga kebersihan Lingkungan sekolah. lingkungan sekolah. Terus yang khusus tadi apa ya Bu ya? Kenakalan yang khusus itu kayak narkoba itu ya, Iya, seks iya. bebas itu ya, Iya. banyak sekali ya Bu ya di sekolah kita ya. Maaf Bu. Iya, enggak, sebetulnya enggak begitu banyak. Sekolah kita cuma ada gitu. Bahkan kalau di sekolah yang lain saya dengar, kalau di sini enggak begitu. Lah Cuma semua karena- kenakalan karena- itu apa ya Bu sebabnya itu, di sekolahan kita itu banyak sekali kayak gitu, itu penyebabnya apa Bu? Karena anak-anak itu satu kurang bisa mengendalikan diri, dua tidak bisa mencari identitas atau jati diri sehingga dia kurang bisa Berarti kurang mengelola- benteng diri. Iya. Nggak bisa membentengi diri. Termasuk kurang pengetahuan agamanya. Berarti penyebabnya itu tadi ya Bu. Oke. Itu anak-anak bisa menyimpulkan ya anak-anakku ya, dari perbincangan kami tadi, apa sih kenakalan remaja itu? Oh ternyata kalau kita nakal itu menyimpang aturan itu sumber masalah. Jadi kalau nanti di sekolah kita jangan sampai kita menyimpang aturan itu Bu. Iya. Penyebabnya tadi sudah ada, jenisnya apa dari percakapan kami. Kalau nanti disimpulkan ya anak-anak ya, semoga perbincangan kami ini tadi bisa kalian simak dengan baik sehingga Anda bisa mencegah ya Bu, Iya. menghindari kenakalan-kenakalan yang sering terjadi di sekolah kita gitu. Nah, perbincangan kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.